Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ada sebuah doa yang boleh jadi Bapak Ibu sudah membacanya di doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, sebagaimana yang kita baca tadi di surat Al-Baqarah ayat 127. Bunyi doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, kalau yang ditulis oleh para ulama itu kan bunyinya, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah, itu di karang ulama itu, Pak. Ya.
Dulu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, para salafus soleh itu kan membagi Ramadan itu kan kepada dua bagian, ya kan? Kan Ramadan 3 bulan lagi nih, ya kan? 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amal mereka diterima oleh Allah. Nah, berarti kan dibagi jadi dua gitu ya. Berarti hari ini kita Bapak Ibu ya, semoga doa yang dua itu sudah kita tanamkan. Pertama, agar amal kita Ramadan yang lalu diterima. Kedua, agar kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Kan itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ada satu lagi doa yang diajarkan oleh Nabi yang biasanya kita baca pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa yang diajarkan Nabi ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Jadi memang ada doa yang memohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Maka malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas apa yang ada di balik doa yang dianjurkan untuk dibaca itu. Yang Rabbana taqabbal minna itu, apa yang ada di balik itu? Nah, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Sehingga kita tidak lagi meninggalkan doa tersebut. Ya. Yang pertama, di balik kalimat doa Rabbana taqabbal minna menunjukkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah, karena Allah memberi kemampuan kepadanya untuk beramal dan beribadah. Ya. Kan tidak mungkin orang yang tidak sholat doanya Rabbana taqabbal minna sholatana, ya Allah terimalah sholat saya. Sholat saja enggak. Jadi orang yang tidak sholat tidak mungkin ikut akan dibaca doa Pak. Sholat saja enggak. Ya. Rabbana taqabbal minna shiyamana, ya Allah terimalah puasa-puasa kami. Mana mungkin orang yang tidak puasa bakalan baca doa ini Bapak Ibu? Tidak mungkin. Ya Allah terimalah puasa saya. Puasa saja enggak. Tidak mungkin, ya. Jadi doa ini kita baca dengan sebab Allah memberi kemampuan kepada kita untuk beribadah dan beramal. Salat, puasa, ruku, sujud. Tadarruk itu tahu Bapak Ibu, kerendah hatian, ya, kemudian kekhusyukan kita kan gitu ya, pengabdian kita kepada Allah. Ya. Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran kan ada kalimat di surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan ke dalam jiwa itu. Apa yang diilhamkan Allah? Pertama adalah fujur. Fujur itu dosa. Ya. Yang kedua apa? Takwa. Sehingga pendapat ulama, fa'alhamaha fujurah wa taqwa, artinya apa? Allah mengilhamkan kepada kita ada dua, Pak. Ada takwa, ada fujur. Jadi Allah memberi paham. Dan kalau berbicara tentang takwa, Allah memberi dorongan kepada hamba itu untuk mengerjakan ketakwaan itu. Itu kalau dihubungkan dengan takwa. Tapi kalau dihubungkan dengan fujur, fujur itu kan dosa. Allah memberi paham kepada hamba itu tentang dosa, ya, dan menggerakkan hamba tersebut untuk menjauhinya. Itu yang dimaksud fa'alhamaha fujuraha wa taqwa itu. Makanya tidak mungkin Bapak Ibu kita bisa hadir di masjid ini kalau bukan karena ilham Allah kepada kita tentang sebuah kebaikan, lalu Allah menggerakkan kita untuk
melakukannya. Ya, makanya kalau orang azan hayya 'alas shalah, jawaban kita kan la haula wala quwata illa billah. Karena tidak mungkin kita mampu menggerakkan badan kita menuju masjid ini, Bapak Ibu, kalau bukan karena kuasanya Allah. La haula wala quwata illa billah gitu ya. Ya. Jadi fa'alhamaha fujuraha taqwa itu di situ deh gitu. Ya. Ada yang memberikan dorongan ya agar kita mampu itu. Itu yang disebut penguat jiwa namanya itu. Sebab ada orang yang fisiknya kuat tapi jiwanya tidak kuat. Makanya tidak bisa hadir ke masjid untuk berjamaah. Ya, karena itu fa'alhamah itu ke jiwa perginya Pak, ke jiwa. Ya. Makanya para ulama mengatakan Bapak Ibu, kalau ada rasa ya yang mendorong kita baca Al-Quran pada saat itu penuhi rasa itu Pak, panggilan itu. Baca Quran, karena pada saat itu Allah ingin agar hamba itu Pak selamat dengan membaca Al-Quran itu. Itu yang fa'alhamah tadi Pak. Kan kita bisa merasakan itu Bapak Ibu. Ada dorongan terasa oleh kita untuk kemudian sholat sunnah duha. Ambil wudhu, sholat sunnah duha. Itu yang dimaksud fa'alhamah itu. Jadi apa yang ada yang terdorong di hati kita itu, amalkan itu. Karena saat itu kata para ulama, Allah menginginkan hamba itu selamat hidupnya. Cuman di awak kadang-kadang kan dikesampingkan itu Pak. Ya kan? Ada dimunculkan keinginan untuk ke masjid, bisu aja lah. Itu hilang gitu Pak. Nyedak boleh dilawan dah. Kalau dilawan langsung hilang ya. Kalau kemudian ada dimunculkan untuk sholat tahajud, kita bangun, langsung ambil wudhu tahajud. Penjelasan ulama sekali lagi, pada saat itu Allah menginginkan hamba itu selamat dalam hidupnya. Maka ada dorongan-dorongan itu. Termasuk juga meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu kan ada dorongan tuh Pak. Jangan di kerajaan kan itu. Tinggal sekali. Cuman di awak kan enggak. Jangan kerajaan aja. Bilo lo kan itu. Jarang lo basobok jo kawan. Kalau nak cerita model kau kini ya atu dak lo bilo lo ka basobok balik. Itu kan dikesampingkan namanya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di belakang kalimat Rabbana taqabbal minna ada rasa syukur kita kepada Allah. Karena penggerak awal, kalau bahasanya apa itu? Prime movers namanya itu Pak. Penggerak utama atau prime movers. Itu dari Allah Pak. Prime moversnya itu. Tergantung kita nanti. Ya, mampu enggak? Ya kan? Mengambilnya atau tidak akan itu atau tidak. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kehadiran kita di masjid, kemampuan kita baca Quran, kemudian kita berpuasa, itu tidak lain dan tidak bukan karena ilham dari Allah kepada jiwa kita. Itu yang kita syukuri. Itu yang kita syukuri dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu bisa beribadah itu semata-mata hanya kekuatan fisik kita saja Pak. Enggak. Ya. Itu yang prime movers tadi itu tuh. Fa alhamaha fujuraha. Kami ilhamkan. Itu prime movers. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada terasa jangan disia-siakan. Kadang kesempatan itu datangnya tidak dua kali. Sekali kita menyia-nyiakan, besok sulit lagi datang deh Pak. Ya, jangan disia-siakan. Ya, itu poin yang pertama. Ya. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan ya kesempatan-kesempatan itu Pak. Asalkan terasa, kerjakan. Artinya Allah saat itu ingin kita jadi orang baik. Allah saat itu ingin kita selamat. Allah saat itu ingin Pak agar kita beribadah kepadanya itu. Yang kedua menurut ulama, di balik doa Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, menunjukkan keikhlasan.
Karena kita meminta agar sholat yang didirikan karena Allah, kan karena Allah diterima. Nah, itu kan ada bahasa, aku beribadah itu semata-mata karena Allah. Makanya meminta diterimanya itu kan kepada Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami. Karena terkadang memang iya Bapak Ibu, dalam hidup ini ada saja Pak godaan-godaan yang membuat keikhlasan kita ini terkadang diuji Pak. Iya betul. Ya. Kadang-kadang muncul ujub gitu ya. Kadang-kadang muncul rasa kita lebih baik dibandingkan yang lain. Kadang-kadang ada bahaso supaya dicari orang. Itu kan menguji keikhlasan seorang hamba. Makanya kan ada ulama berpendapat kalau sholat sunnah itu kenapa lebih baik di rumah daripada di masjid Pak? Bukan tidak boleh ya Bu ya. Karena di hadis Nabi memang dijelaskan afdalus sholat sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholatnya seseorang di rumahnya kecuali yang wajib. Karena kalau yang wajib, ya itu di masjid kan itu. Memang ke masjid kan wajib. Ya. Tapi yang sunnah kenapa utamanya di rumah? Ada ulama berpendapat karena dari sholat sunnah ini nanti akan ada perbedaan Pak. Kalau yang wajib kan tidak ada perbedaan sama. Cuma kalau yang disunnah kok kan nampak bedanya begitu. Ya, ada yang tidak sholat sunnahnya lepai keluar. Ada yang tidak sholat sunnahnya duduk di dalam. Ada yang sholat sunnahnya lamu. Kalau sholat wajib sama semua Pak, karena kita pakai imam. Lambe imam lambe lo awak, lamu imam lamu lo awak. Tapi kalau di sholat sunnah bisa beda Pak. Bisa beda. 2 rakaat versi Bapak mungkin beda dengan rakaat versi teman Bapak. Ada mungkin 2 rakaatnya capek lah hilang saja. Ada Pak lamu tanang gitu. Ini berpotensi kata ulama untuk mengganggu keikhlasan kita dalam beribadah. Makanya lebih baik di rumah sholat sunnah itu. Bukan berarti tidak boleh, tapi bisa memunculkan ujub lah namanya gitu kan. Rasa lebih baik dibandingkan yang lain, ingin dilihat oleh orang, kan begitu Pak. Maka doa ini dibaca agar gangguan yang mengganggu keikhlasan kita itu ya kita serahkan kepada Allah, bahwa yang kita lakukan itu bukan karena ingin dapat pujian dari orang, bukan karena berbangga-bangga, bukan, tapi ya Rabb semata-mata karena Engkau. Maka kalimat Rabbana taqabbal minna sholatana, kita ambil salah satu contoh sholat, artinya apa? Sholat yang aku dirikan, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, itu semata-mata hanya karena Engkau. Jadi ada apa namanya itu, penguatan di situ Pak, ya, agar gangguan-gangguan yang terasa patang Pak, ketika haji lah namanya, ketika umroh lah namanya, yang rasanya awak kok lebih baik dibandingkan yang lain gitu, rasanya awak kok lebih hebat dibandingkan yang lain. Nah, ya, kita menekankan itu saja dalam doa ini, kata ulama, ya Rob, saya beribadah, saya sholat, saya puasa, saya haji, saya umroh, itu semata-mata karena Engkau. Nah, itu ada di dalam doa ini Pak. Rabbana taqabbal minna, maka ya Rob, terimalah amal saya ini, terima amal saya ini. Ya, kita mohon ampun kepada Allah, karena kan ada saja ya Pak, yang mengganggu itu ada saja gitu. Ada saja. Ya. Nah, itu poin yang kedua. Jadi Bapak Ibu, ini berbicara tentang keikhlasan. Ya, yang memang sering mengganggu ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya. Kadang-kadang kan ada yang kalau berinfak ditulis gitu kan, ada yang basabu gitu. Padahal kita kan sebenarnya niat memotivasi orang saja, cuman dek jumlah awak lebih gadang dari orang, kadang-kadang munculnya Pak, ya hebat lah sedekah, kan paling gadang aja dibandingkan yang lain. Itu
Dengan doa yang kita baca ini, kata ulama, kita menekankan kepada Allah, bukan itu yang aku tuju ya Rabb. Yang aku tuju, Engkau terima ibadahku karena aku ikhlas mengerjakannya semata-mata karena Engkau. Itu sebenarnya. Maka jangan ditinggalkan doa ini, kata ulama. Jadi Rabbana taqabbal minna tadi semata-mata karena Allah, keikhlasan dia. Ya. Karena kalau kita tidak ikhlas dalam beramal, ya tidak terbayangkan oleh kita Bapak Ibu. Kalau di dalam Al-Quran kan, ketidakikhlasan di dalam beramal itu seperti tanah yang berada di atas batu licin. Tiba-tiba datang hujan Pak, kena tanah tadi, batunya kembali jadi licin. Habis dia semua. Kadang-kadang kan ada juga bahasa tasabui-sabui bu, iya baalai tapancing ambo ustad di keponakan gua aja. Ini perangai jadi tasabui le tahu dia. Model itu keluarga tua etek nambantu tuh. Kan tasabui juga jadi itu ustad. Ini juga memancing di ustad. Mana tasabui kan itu. Ianya lepayah menahan buah, lepayah menahan. Ayo banyak juga perangai waktu tasabui itu jadi le tahu le tahu. Mudah-mudahan dengan doa ini mengembalikan keikhlasan tadi lah Pak Ipul gitu. Ya Allah, itu maksud hamba itu itu gitu. Maksud hamba itu ya Rob magi tahu kainyo saya supaya sadarnya itu tahu diri tahu diuntung gitu. Itu kira-kira bahasanya Pak. Nah, mudah-mudahan dengan doa ini diampuni sehingga tidak habis amal kita. Karena salah satu yang bisa menghabiskan amal itu kan suka menyebut-nyebut tuh. Suka menyebut. Kalau tadi bukan suka menyebut-nyebut, cuman terpancing untuk menyebut. Kalau suku menyebut itu hobi menyebut, iya tuh. Duduk di siko nyosabui, duduk siko nyosabui, duduk siko. Itu yang bisa tuh menghabiskan itu. Karena ada bahasa ujub, suka dia memberitahu ke orang, itu bahaya. Kalau yang tadi mudah-mudahan memang karena khilaf saja tuh Bu. Terpancing awak kan itu. Ya agak apa juga seketika kan itu. Mudah-mudahan dengan doa ini kata ulama memperbaiki kembali kualitas amal yang rusak dengan sebab kita menyebut tadi. Semoga dikembalikan Allah Pak. Tidak ada yang sulit bagi Allah kata ulama. Ya kan rugi rasanya Bu. Perbuatan baik awak ke keluarga keponakan awak tadi yang begitu hebat. Gara-gara talapeh muncuang sakete habis semua. Waduh, habis sudah mah. Maka mudah-mudahan doa tadi itu penguatnya. Ya Allah, bukan itu maksud hamba. Itu Rabbana taqabbal, terima. Itu bil manni. Ya, kan tiga itu bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kan tiga itu yang membuat amal kita habis, Pak. Seperti tanah di atas batu hitam, ya. Kemudian datang hujan, tanahnya habis, batunya licin kembali. Kan tiga. Pertama suka menyebut-nyebut, yang kedua menyakiti amal, yang ketiga ria. Nah, tadi bisa juga masuk sebenarnya dalam kategori menyakiti itu Pak. Lah diagih kan, diupen lo kan itu menyakiti namanya itu. Ya, ibu magih tapi mau pe di belakang habis magih itu menyakiti itu. Ya, kan sering juga kita ada orang miskin minta apa kan, lah jalan-jalan diagih. Aseptunya mengecil tuh Pak. Ya, badan lain tagok minta-minta tadi lah dia kok seperti tidak ikhlas ibu memberi lagi kan itu. Alah dia gitu rasa menyesal Pak. Itu kan menyesal. Kadang-kadang kan balik lagi hal-hal yang tanpa kita sadari Bapak Ibunya keluar dari muncul Pak. Mudah-mudahan dengan doa Rabbana taqabbal minna ini sesuatu yang merusak keikhlasan amal ibadah yang sudah kita perbuat, kan sudah kita perbuat tuh Pak. Ya, Allah kembalikan kepada kemurnian ibadah kita tadi itu. Karena di awal kan awak betul-betul karena Allah Pak. Kita bantu saudara kan karena Allah. Kita bantu karena Allah. Cuman sekali lagi karena tidak tahan saja Pak gitu kan. Mungkin karena emosi gitu kan. Karena ya ingin magi tahu maka tersampaikan. Nah, ya, itu poinnya kedua Bapak Ibu. Ya, menunjukkan keikhlasan terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Maka jangan tinggalkan doa ini. Ya, kita perbaiki terus. Sama jo haji jo umroh ibu yang pergi umroh kadang-kadang awak memposting kok kan sebenarnya bukan untuk dikenal orang, cuman entah baalo kan itu. Entah baalo tuh sana aja. Tak posting joro aja.
Iya bala kannya posting kok gak. Kau sedang di Raudah. Kan masuk loh posting. Kau sedang sedang di apa gitu kan? Sedang ziarah ke makam Al-Baqi kan begitu Pak. Ya sebenarnya kan kalau dikecean langsung ria, awak tak lo bisa menilai orang ria, Bu. Karena kan ria itu masalah hati ya, Pak. Entah ini ingin apa Pak? Apa bahasanya memotivasi orang gitu. Yo seru naik haji kok. Yo seru umroh aja. Aku kuburan Nabi kan itu, kuburan Baqi kan gitu, Pak. Tidak ada maksud gitu. Ya mudah-mudahan dengan doa ini ya, kalau Bapak Ibu kemarin pergi umroh, ada memposting-posting sehingga kemudian hati kita merasa ada gangguan, ya semoga Allah ampuni. Ya sebab pai umroh salah payah Pak, piti banyak habis, boleh haji, menunggu saja tanggung lama. Ya, mudah-mudahan aktivitas kita ketika haji, ketika umroh Bu, itu Allah ampuni. Dan kita tidak bermaksud adanya unsur ria di dalamnya. Ada unsur ujub yang bisa merusak ibadah haji dan umroh kita. Maka semoga doa ini mencukupkan agar Allah mengembalikan kemurnian ibadah kita itu. Itu di situ keutamaan doa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga. Waalaikumsalam. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita membaca doa Rabbana taqabbal minna itu? Pendapat ulama, ini saya mengambil bahasa ulama tadi Pak ya. Merayu Allah, jadi bahasanya merayu Allah. Merayu Allah agar ibadah kita diterima di balik kekurangan-kekurangannya. Itu doa tadi itu Pak. Sekali lagi saya memakai bahasa ulama tadi saja Pak, merayu. Agar Allah menerima ibadah kita di balik kekurangan-kekurangan ibadah kita itu Pak. Karena kita yakin Bapak Ibu, ibadah kita ini banyak kurangnya Pak. Kan itu yang pernah kita bahas dulu. Ya, kurang dijaga waktunya, itu ada juga. Kurang dipahami maknanya. Ini kalau tiba di sholat kan model itu Bu. Di mana kekurangan awak kalau sholat? Kita anggap sholat dulu Pak. Ya, kadang waktunya tidak bisa kita jaga. Kadang bacaannya tidak pula kita paham. Kadang kekusukan tidak kita raih Pak. Pengana kok lari ke lari ya, kan? Itu kan kurang itu. Maka dengan doa ini semoga Allah menerima ibadah di balik kekurangan-kekurangannya itu. Ya, banyak kekurangan ibadah awak Pak. Ya, apalagi berkaitan dengan kusuk tuh, yo berat Pak Ibu. Berat. Maka semoga Allah menerima. Memang kita menyadari Bapak Ibu kurangnya ibadah tadi, makanya dirayu Allah itu kata ulama dengan doa tadi itu, terima ya Allah. Kok banyak kurangnya kemana kan itu. Terima gitu. Karena memang banyak kurang, ya. Berkaitan dengan waktu gitu ya. Ya tapi maksudnya begini Bapak Ibu, tetap ada usaha dan ikhtiar bagi kita untuk memperbaiki ibadah kita. Tidak pula kemudian bahasa kita itu kan wadian lah kan itu. Ya, kok gak diterima Allah, diterima juga kalau indah. Bukan begitu gitu. Tetap gitu. Khusyuk itu tetap kita usahakan agar ada. Memahami bacaan tetap kita berusaha untuk bisa memahami gitu. Waktu kita berusaha untuk menjaganya gitu. Ya, semoga doa tadi melengkapi kekurangan. Ya. Tapi kalau tidak ada usaha Bapak Ibu hanya bersandar agar Allah menerima saja, ini kan berat juga kata Allah. Harus ada juga ikhtiar gitu. Ada ikhtiar. Ya. Karena balik lagi ya. Di balik kekurangan tadi itu. Ya, ada saja godaan. Tiba di bakadai gua sebenarnya lagi menjaga waktu. Cuman zuhur tuh Ustaz sedang rami lo orang Ustaz. Ndak lo tak tinggahan kadai gua dosa. Itu berarti ada kekurangan. Tapi jangan acok-acok model itu. Alah sekali itu saya. Mohon kepada Allah kan. Itu kan kekurangan. Tapi kalau tiap hari kurangnya wah lo cara Pak. Tiap hari itulah tak biasa lah mungkin itu. Ini kan ada masa-masanya itu Pak Ipul. Ada masa-masanya boleh jadi Pak. Ya tidak mampu kita berjamaah kan. Biasanya lagi berjamaah. Maka kita mohon kepada Allah di balik kekurangan tadi agar Allah ya menerima ibadah kita di balik kurangnya tadi. Cuman kawan-kawan kepatang gara-gara bola Pak Isa ndak berjamaah kok apa bisa jo doa kok kan iko.
Hari Jumat Indonesia lawan Jepang tuh Pak Ipon. Jam 7 tuh pasang. Hari Selasa Indonesia lawan Arab Saudi. Kan? Bakok langgang Mas Haji, urang nonton bola. Dan beko habis nonton bola nyucukuin doa ko, ya Allah terimalah salat hamba yang kurang. Tadi memang Isa dak tapi waktu bola ko seru mana. Itu baca tuh Pak. Itu enggak bisa tuh dah. Itu bukan kekurangan tuh, Pak. Itu kesengajaan namanya tuh. Ya kan? Kesengajaan. Baca cari mana. Ya. Saya sampai bilang ada bertemu 3 orang anak gitu ya. 3 orang anak, orang sedang main bola, anak tuh tiba Pak. Nah, itu cerita-cerita kan. Jadi seolah-olah anak itu bilang kalau ndak nonton bola kan itu. Sholat awak dulu Ustaz. Abeko baru nonton bola balik. Kalimat itu Pak keluar dari anak-anak itu yang mendahulukan sholat daripada nonton bola. Ya kan? Sementara banyak orang-orang yang sudah dewasa mendahulukan nonton bola daripada sholat. Makanya ambo sedang ceramah hari Selasa itu Pak. Tadangnya gol. Awak sedang ceramah gol. Rupanya di samping Mas Haji itu Pak sedang nonton bareng orang yang di campur. Awak ceramah bertubi-tubi, anan sawalah kau menjadi-jadi loh Pak. Pas gol tuh ya tapaki tekaju yang bos sedang ceramah. Rupanya nonton bareng orang kira samping Mas Haji itu Pak. Nobar gitu. Ndak tertinggalan sebentar gitu kan. Termasuk sholat Isya ya, ndak tertinggalkan gitu. Ya pada Indonesia menang loh kan itu. Waktu lawan Arab Saudi. Baik Bapak Ibu jamaah dirahmati. Baik, maka balik ke yang tadi. Sangat banyak kekurangan dalam ibadah kita. Semoga dengan doa Rabbana taqabbal minna, kekurangan tadi itu tidak membuat Allah menolak amal ibadah kita. Kalau ditolak, wah tanya ayo Bapak Ibu, sangat banyak kurangnya ibadah kita. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa kita berdoa Rabbana taqabbal minna itu? Pendapat ulama agar ibadah kita selanjutnya terasa nikmat. Iya Pak. Karena kenikmatan dalam beribadah sekali lagi karena kata ulama Pak, itu menunjukkan diterimanya ibadah kita. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah terimalah sholat saya, harapan kita agar sholat setelahnya itu terasa nikmat. Karena salah satu tanda diterimanya amal ibadah, terasa nikmat ibadah. Berarti kalau diterima sholat kita, sholat setelahnya akan terasa nikmat. Termasuk baca Quran, termasuk puasa. Kalau kita memohon kepada Allah terima puasa saya, kemudian Allah terima, maka puasa selanjutnya akan terasa nikmat. Patuilah ado ibu tu Pak, dak namuh meninggal puasa sunnah kodo. Mungkin sudah pada makom Allah terima amal ibadahnya, Allah terima puasanya, sehingga puasa tu nikmat. Nikmat dia Pak. Serunya puasa tu. Bukan masalah sehat badan Bu, itu lain lo tuh. Nikmat. Nikmat kok susah mengungkapkannya Bu. Ibu kalau sudah terasa nikmat baca Quran itu kan sulit untuk menceritanya tuh. Hanya nikmat tuh. Ya cuma bukti nikmat tuh memang akan berpengaruh nanti. Kalau nikmat baca Quran dia akan rajin baca Quran. Kalau nikmat dia puasa dia akan rajin puasa. Kalau nikmat tahajud dia akan rajin tahajud. Kalau nikmat duha dia akan rajin duha. Iko ndak ada na nikmat ci Allah ya. Duha indah, tahajud indah lo, baca Quran pemalih lo. Ayang nikmat tuh bagunjiang. Bagunjiang nikmat yalah. Bakok disabui bagunjiang nikmat sebab dak tatinggan bagunjiang bodinya ada. Kalau tadi kan dak tatinggan baca Quran, berarti nikmat baca Quran. Dak tatinggan salat tahajud, berarti nikmat tahajud. Kalau orang dak tatinggan bagunjiang Bu, berarti nikmat inyo bagunjiang. Tania yo badan Bapak Ibu. Kalau kenikmatan ternyata ada di saat berbuat dosa dan maksiat, celaka hidup. Celaka itu Pak. Saking menikmati bagunjiang ku namuh 3 jam duduk tuh ada taraso katu nih lah jam sabale. Izin awak dari jam 8 nyotan orang Pak. Sampai jam sabale yo seru motan orang Bu.
Jangan kayak ibu-ibu, Ustaz, apa-apa tuh yo mah ayolah. Saking seronya mencari orang, Pak. 3 jam tak terasa loh. Habis hari, Pak. Itu wujud nikmat. Maka celaka orang kalau kenikmatan itu ada saat berbuat maksiat. Tapi kalau Bapak Ibu nikmat saat beribadah, itu luar biasa itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapatlah kenikmatan itu. Karena nikmat itu Bapak Ibu butuh proses, Pak Ipul. Butuh proses. Saya ada mencatat nih Bapak Ibu. Perkataan seorang alim ya. Sabit Al-Bunani, dia berkata, saya melatih membaca Al-Quran 20 tahun. Setelah itu baru saya merasakan nikmat baca Quran. Jadi kenikmatan itu Bapak Ibu tidak bisa dapat sekejap, Pak Ipul. Ada proses yang dilalui, Pak. Kenikmatan dia tahajud hari ini itu tidak bisa sekejap dapat. Berarti dia sudah tahajud sekian lama tuh, Pak Bu. Mungkin bisa jadi 10 tahun dia tahajud, 15 tahun dia tahajud, Pak. Sehingga hari ini dia dapat buah Tuhan. Yo nikmat tahajud. Orang yang hari ini puasa terasa nikmat, Pak, bukan sekejap langsung dapat kenikmatan berpuasa. Boleh jadi puasa sunnah ini, Pak, sudah berpuluh-puluh tahun dilakukannya, baru terasa nikmat. Sama dengan baca Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu, yang penting awak kini, Pak, berusaha. Semoga Allah memberi kenikmatan itu. Ya, Allah beri, karena kenikmatan kan ada hubungan nanti dengan diterimanya amal ya. Diterimanya amal ada hubungan dengan keikhlasan, Pak. Ikhlas adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Maka orang yang merasa nikmat dalam beribadah itu termasuk hamba-hamba yang dipilih Allah, Pak. Ibu sholatlah berpuluh tahun kan, le terasa nikmat sholat ibu. Mudah-mudahan gitu. Iya kan ya. Kita sudah berpuluh-puluh tahun baca Quran, Bu. Kalau boleh di KCN dari TK lah belajar Quran, SD lah bisa baca Quran, Pak. Lah berapa puluh tahunnya dibu itu? Pertanyaan, sudahkah kita merasakan nikmat baca Quran itu? Butuh berapa puluh tahun lagi, Bu? Mati soalnya. Ya. Mudah-mudahan kita mampu menjaga keistiqomahan. Karena begini kata ulama, istiqomah saja engkau dengan amal itu, urusan kenikmatan biar Allah yang menanamkan ke dalam jiwamu. Karena itu tidak bisa, itu bukan di kita itu, Pak. Ya, artinya begini, Bu, baca Quran itu taruh gitu. Sampai nanti Allah memang memilih kita untuk menanamkan rasa ikhlas sehingga baca Quran itu nikmat. Tahajud saja kita terus, tahajud saja kata ulama. Sampai nanti Allah memasukkan ikhlas itu ke dalam jiwa kita, lalu nikmatlah tahajud itu. Semoga sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kita, Bapak Ibu, kenikmatan-kenikmatan itu kita dapatkan. Ada yang nikmat baca Quran, ada yang nikmat sholat tahajud, ada yang nikmat puasa sunnah, ada kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah. Nah, itu bahasanya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Itu nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Terakhir. Yang terakhir, kenapa kita memohon kepada Allah agar ibadah kita diterima? Rabbana taqabbal minna. Yang kelima, agar dibukakan pintu kemudahan melaksanakan ibadah lainnya. Ini pernah juga kita bahas, Pak. Karena kalau ibadah kita diterima oleh Allah, maka Allah akan memudahkan kita untuk mengerjakan ibadah lainnya. Ya. Kalau ibadah diterima begitu, Pak. Ibadah-ibadah itu bertambah terus. Kalau hari ini sholat sunnah, karena sholat sunnahnya itu diterima oleh Allah, maka membuka pintu baginya untuk baca Quran. Ini contoh. Ketika baca Qurannya diterima Allah, maka membuka peluang baginya untuk beribadah yang lain gitu. Sehingga semakin banyak ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang amal ibadahnya diterima. Tapi kalau amal ibadah seseorang ditolak, Pak, ibadahnya tidak tambah banyak, tambah sedikit. Nama sakit. Jadi kalau tidak diterima itu, Bu, tambah tertutui. Bahkan jonaninyo kerajon itu, Pak, besok tidak ada. Bukannya bertambah kebaikannya, justru berkurang dari waktu ke waktu. Itu menunjukkan tertolaknya amal, bukan diterimanya ibadah. Jadi ada 5, Bapak Ibu, saya buka diskusi dan tanya jawab. Kalau ada silakan. Berapa menit lagi, Nenta? Ada 3 menit. Kalau ada Bapak Ibu, Pak Ibu. Pak Haji, silakan, Pak. Iya, Pak. Oh ya. Iya, iya. Baik. Jadi rawatib qabliyahnya
Apa sudah masuk waktunya? Atau boleh saya rawatib jam 11 jam duha lagi? Yang rawatib ya Pak ya. Jadi begini Pak, kalau kita ambil hadis Nabi, ya, Nabi itu kan kalau sholat sunnah yang di rumah itu habis maghrib dan habis isya saja Pak. Jadi hafiztu anin Nabi 10 rakaat, ya, aku memperhatikan Nabi itu tidak tinggal 10 rakaat, ya, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla sholatul fajar, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, jadi artinya bahwa di hadis tersebut memang ada variasi, ya. Dan yang dikerjakan Nabi di rumah itu memang setelahnya dia Pak. Yang setelahnya. Kalau yang sebelumnya ini kan khawatir nanti jangan-jangan kalau rumahnya jauh masbuk dia. Gitu. Umpamanya sebelum subuh. Kalau sebelum subuh jangan di rumah. Nah, kan itu di masjid kan ya. Tapi pendapat yang kedua, karena berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi, bahwa sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali yang wajib, maka seluruh sholat sunnah tadi kalau kemungkinannya bisa di rumah, lebih baik di rumah. Ya umpamanya rumahnya tidak terlalu jauh Pak Ipul, kok ndak adolo kawan gilo ke Talambe sesubuh Pak. Ditanya Pak kok aco apa Talambe subuh? Rupanya rumahnya jauh. Ini sholat sunnah sebelum subuh di rumah. Itu ndak tak aja kama saji lah. Itu ndak benar karena mendahulukan yang sunnah daripada bisa bersama dengan imam takbiratul ihram. Itu salah pula kan itu. Tapi kalau rumah lain dake Pak, itu lebih utama sebenarnya di rumah itu daripada di masjid. Mungkin itu Pak catatannya gitu. Tapi bukan berarti kemudian dilarang pula sholat sunnah di masjid. Enggak, karena dia kan pengiring sholat wajib, boleh saja, tidak ada masalah. Kalau meniru dari hadis yang pertama tadi Pak, hanya maghrib dan isya yang di rumah setelahnya. Selebihnya di sini saja, tidak masalah. Enggak masuk deh Pak, harus azan dulu. Makanya yang sebelum itu di masjid. Iya, di masjid. Kecuali rumahnya dekat. Dari Pak Ipul ada? Enggak mungkin Pak. Jadi artinya kalau rumahnya jauh, agak sulit dia untuk sholat sunnah di rumah. Bisa-bisa enggak dapat dia takbiratul ihram dengan imam. Padahal itu sebuah keutamaan dia Pak. Harus azan dulu. Iya. Makanya kalau rumahnya dekat, contoh di depan ini kan, kan bisanya tuh Pak. Ya, nanti kita kan punya waktu 10 menit. Azan selesai, dia sholat sekitar 5 menit, lalu datang ke masjid. Tapi kalau saya memang lebih condong kepada pendapat yang isya dan maghrib itu yang di rumah Pak. Kalau saya tidak pergi mengisi pengajian, maghrib dan isya itu saya usahakan di rumah Pak. Tapi kalau pergi pengajian kan lama pula lagi baru sholat sunnah kan. Lama. Jadi makanya milihnya di masjid kan gitu. Baik Bapak Ibu, dari Pak Ipul cukup. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi jangan meninggalkan doa yang pertama ada tadi di dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah ayat 127 itu doa Nabi Ibrahim itu ketika membangun Ka'bah. Ya, sekelas Nabi Ibrahim saja Pak memohon kepada Allah untuk menerima amal itu, sekelas Nabi Ibrahim. Apalagi awak kan itu masa tidak berdoa agar diterima. Yang kedua kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi tadi itu setiap pagi dibaca ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Satu lagi yang diajarkan oleh para ulama itu bisa juga Pak. Itu kan agak panjang sedikit ya kan. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana sampai habis. Karena di ujungnya nanti ada wa tammim taksirona. Termasuk ya Allah sempurnakanlah kekurangan ibadah-ibadah kami. Itu ada di penghujung doa itu tuh Pak. Ya, ada tuh. Wa tammim taksirona. Ya, dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami dalam beribadah itu. Luar biasa doa itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.